Shalom, selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk membaca Alkitab bersama-sama yang terambil dari Nehemia 8. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis," karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati." Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Ezra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7, dan bahwa di semua kota mereka
dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, "Pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis." Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok, masing-masing di atas atap rumahnya di pekarangan mereka. Juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada sukacita hari ini? Puji Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau duduk diam di bawah kakinya, kita mau memuji, kita mau menyembah, dan kita akan mendengarkan juga firman Tuhan, supaya kehidupan kita semakin diperbarui. Mari kita bersama-sama, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, untuk apa yang sudah Tuhan sediakan, untuk berkat, untuk kasih-Mu Tuhan, karena Engkau masih mengizinkan kami untuk bernafas, masih mengizinkan kami untuk bertemu dengan keluarga kami Tuhan, dan masih mengizinkan kami untuk beribadah online Bapa. Terima kasih. Kami mau datang kepadamu Bapa, kami mau memuji, kami mau menyembahmu Bapa. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada satu
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku
hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap semua bersyukur kepada Tuhan. Saya berharap kita semua mendapatkan sukacita daripada Tuhan dan mengalami damai sejahtera Tuhan. Nah, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai, kita mau satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan ketika pagi hari ini Tuhan memberikan kami semua kesempatan untuk kami bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, yang sampai hari ini kami boleh merasakannya dan kami boleh mengalaminya. Bapa, pagi hari ini
kami semua rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini kami boleh menanggalkan semua beban kami Tuhan Yesus. Kami mau fokuskan hati dan pikiran kami hanya kepada Engkau. Dan kami rindu menerima firman, berkat firman-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan setiap berkat firman yang kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami, tumbuh subur di dalam hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami semua, terkhusus hamba-Mu ini Tuhan Yesus yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Ampuni segala dosa-dosa yang hamba-Mu lakukan Tuhan, dan biarlah pagi hari ini hamba-Mu mohon kepada Engkau, Kau kuduskan hati dan pikiran kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pagi hari ini kami mau memuliakan Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Pengkhotbah pasal yang 3, pasal ketiga, di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini sering digunakan atau sering dipakai oleh orang-orang, sebagian orang, ya, untuk meyakinkan dirinya bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan dia meyakinkan dengan ayat ini bahwa Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya, saudara. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah tidak semua mereka mengerti kapan Tuhan menolong mereka. Kapan waktunya Tuhan menolong mereka. Tidak semua orang mengerti, saudara. Sehingga waktu mereka menanti-nantikan pertolongan Tuhan, saudara, mereka mulai ragu akan Tuhan. Mereka sudah tidak sabar lagi menunggu pertolongan Tuhan, yang seperti mereka yakini bahwa Tuhan pasti akan menolong tepat pada waktunya. Mereka mulai meragukan janji Tuhan, dan pada akhirnya mereka kecewa dan putus asa. Seringkali kita mendengar bahwa banyak orang berkata, katanya ikut Tuhan pasti ditolong, katanya ikut Tuhan pasti diberkati. Kita seringkali mendengar seperti itu, saudara. Iya, benar, saudara. Memang mengikut Tuhan pasti mendapatkan pertolongan, pasti mendapatkan jaminan pertolongan daripada Tuhan. Tetapi saudara, ada waktunya, saudara. Ada waktunya kapan Tuhan itu menolong kita. Nah, kita harus mengerti, saudara, bahwa kapan sih atau pada waktu apa sih Tuhan itu menolong setiap kita, memberikan pertolongan kepada setiap kita, saudara. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudara. Saya akan membagikan beberapa poin kepada saudara supaya poin ini bisa dipelajari baik-baik, dan tujuan dari poin ini adalah supaya kita tidak ragu lagi akan janji Tuhan, supaya kita tidak kecewa dengan Tuhan dan berputus asa, saudara. Nah, saya bersyukur kalau pagi hari ini kita semua bisa bersama-sama belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya rindu firman Tuhan ini boleh jadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun saudara semua berada. Nah, kita belajar, saudaraku. Saya akan membagikan beberapa poin pada saudara tentang kapan waktunya Tuhan memberikan pertolongan. Ini harus kita ketahui, saudara. Ya, harus kita ketahui kapan sih Tuhan menolong kita. Kok rasa-rasanya lama, kok rasa-rasanya tidak pernah terjadi pertolongan Tuhan. Mungkin saudara belum mengerti. Nah, pagi hari ini saya mau bagikan kepada saudara semua, supaya saudara mengerti kapan waktu Tuhan menolong kita. Kapan waktu Tuhan bertindak menolong setiap kita, saudara. Nah, poin yang pertama, saudara, kita langsung buka di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37 di ayat yang ke-5. Mazmur 37
di ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ayat firman Tuhan ini sering kita baca, sering kita dengar, saudara. Ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudaraku yang kasih Tuhan, apakah engkau sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Banyak orang merasa kecewa di sini, saudara. Merasa putus asa dengan Tuhan di sini letaknya. Karena mereka tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka hanya mau mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika mereka menghadapi masalah, menghadapi pergumulan di dalam hidupnya, mereka hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka itu jangan heran, saudara. Banyak orang-orang Kristen mengalami hal seperti ini. Ya, banyak orang-orang percaya mengalami hal seperti ini. Rasa-rasanya kok Tuhan tidak tolong. Lalu mereka kecewa, putus asa, dan ragu akan setiap janji Tuhan. Tapi pagi hari ini saya bagikan kepada saudara dari Mazmur pasal yang ke-37 di ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bukan hanya saja kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tetapi Alkitab berkata kita harus percaya kepadanya. Kalau kita hanya sekedar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tetapi kita tidak percaya, maka pertolongan itu tidak akan pernah saudara alami. Amin, saudara. Nah, saya mau memberikan sedikit kesaksian bahwa saya pernah sharing dengan kerabat saya, saudara. Ada salah satu kerabat saya mendatangi saya dan dia berkata soal ini, saudara. Dia berkata kepada saya, kok rasa-rasanya Tuhan itu tidak pernah tolong saya ya? Lalu saya bilang, kenapa? Saya bilang, orang ini berkata demikian, saya ini orang yang penakut, katanya. Di tempat-tempat gelap saya ini paling takut, apalagi ditinggal sendirian, hanya hidup sendirian. Itu dia mengatakan bahwa aku ini takut sekali. Kok Tuhan tidak tolong saya ya? Terus saya bilang begini kepada kerabat saya itu, apakah kamu sudah berdoa kepada Tuhan? Dia bilang, sudah, saya sudah berdoa sama Tuhan, tapi Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak mau jawab, Tuhan tidak mau tolong saya. Kemudian saya berkata lagi, apakah kamu sudah percaya ketika kamu sudah berdoa kepada Tuhan? Apakah kamu sudah percaya kepada Tuhan? Tetapi orang ini hanya diam saja. Orang ini tidak berkata apa-apa, dia hanya diam. Dan dia hanya menjawab demikian. Ya beginilah kalau ngomongnya sama hamba Tuhan. Nah, saya mengambil kesimpulan, saudara, bahwa ketika dia diam itu berarti dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak mau ngomong apa-apa, berarti dia tidak percaya kepada Tuhan. Maka itu saya bilang, kalau engkau mau ditolong oleh Tuhan, ya dari segala takut itu, engkau harus berdoa, menyerahkan hidupmu, dan percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak menolong saudara. Nah dari situ, kalau saya langsung mengerti, saudara. Dia mengerti, langsung dia berterima kasih kepada saya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu mau menolong kita semua, asalkan ya, saudara, kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Karena jelas di Alkitab mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percayalah, maka Ia akan bertindak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah saudara melakukan hal ini, poin yang pertama ini, sudah berserah kepada Tuhan. Aku sudah, Pak. Apakah sudah percaya kepada Tuhan? Kalau belum, engkau harus lakukan ini supaya engkau ditolong oleh Tuhan. Berserah kepada Tuhan dan percaya. Maka firman Tuhan katakan, Ia, Tuhan, akan bertindak. Amin, saudara. Ini poin yang pertama, saudara. Dan poin yang kedua,
pada saat kapan sih waktu Tuhan memberikan pertolongan kepada setiap kita? Kita lihat di dalam Mazmur pasal 119. Mazmur 119 dimulai dari ayat yang ke-124. Mazmur 119 di ayat yang ke-124. Saudara dengarkan baik-baik, saya akan bacakan bagi saudara semua. Perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. 125, hambamu aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Ayat yang ke-126, waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Dan ayat terakhir, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu, dan lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini berbicara tentang menghargai firman Tuhan. Kapan Tuhan mau memberikan pertolongan, atau kapan waktunya Tuhan memberikan pertolongan kepada setiap kita? Ketika yang poin kedua, ketika kita mau menghargai firman Tuhan di dalam hidup kita. Artinya apa, saudara? Jadikanlah firman Tuhan itu sebagai pedoman di dalam hidupmu. Sebagai pedoman di dalam hidupmu, saudara. Kalau engkau melakukan apapun, kalau engkau ingin berbuat sesuatu apapun, jadikanlah firman Tuhan itu sebagai pedomannya, saudara. Di dalam setiap apapun yang kau lakukan, apapun yang kau berbuat. Kenapa, saudara? Kenapa kita harus berpedoman kepada firman Tuhan? Jawabannya satu, supaya Tuhan berkenan kepada setiap kita. Supaya Tuhan berkenan setiap apapun yang kita lakukan, saudara. Sehingga setiap apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, dan semua itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi pedoman di dalam hidup kita, maka Tuhan berkenan kepada setiap apapun yang kita lakukan. Dan setelah Tuhan berkenan kepada kita, maka Tuhan akan memberkati setiap apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat. Tuhan pasti tolong, saudara. Amin, saudara. Inilah kunci yang kedua, saudara. Supaya Tuhan berkenan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Lakukanlah semua itu, saudara, dengan berpedoman pada firman Tuhan. Hargailah firman Tuhan di dalam hidupmu, di dalam setiap laku hidupmu, saudara. Maka firman Tuhan itu akan bertumbuh di dalam setiap kehidupanmu. Dan setiap apapun yang kau lakukan, engkau berbuat dan engkau kerjakan, semua berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan berkenan kepada setiap apapun yang kita lakukan, saudara, maka Tuhan akan memberkati setiap apapun yang kita kerjakan, usaha apapun yang kita lakukan. Tuhan pasti tolong dan memberkatinya. Ini poin yang kedua, saudara. Ya. Poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, ya. Kapan waktu Tuhan memberikan pertolongan kepada setiap kita? Kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17 di ayat yang ke-45. 1 Samuel pasal yang ke-17 di ayat yang ke-45. Firman Tuhan berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara tentang iman, saudara. Ya, tentang iman. Jadi, kapan waktunya Tuhan memberikan pertolongan? Poin yang ketiga adalah ketika kita berjalan di dalam iman. Saudara. Ayat yang kita baca ini, saudara, kisah tentang Daud ketika dia melawan orang Filistin yang bernama Goliat itu, saudara. Secara logika, saudara, kalau kita pikirkan, Daud tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat itu, yang dikatakan tingginya hampir 3 meter, saudara.
Bahkan Goliat memakai alat-alat perang yang luar biasa. Dari bajunya, perisainya, pedangnya, saudara. Dan semua itu serba dilengkapi dengan peralatan perang yang luar biasa. Sedangkan Daud, saudara, Daud hanya berpakaian seperti biasa. Dia memang tidak mempersiapkan peperangan, saudara. Tidak mempersiapkan melawan Goliat. Ya, dia tidak mempersiapkan semua. Jadi tidak mungkin kalau dilihat Daud bisa mengalahkan Goliat itu, orang Filistin itu, saudara. Tetapi, saudara, Daud mempunyai iman yang luar biasa. Dia mempunyai iman percaya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan pasti menolong dia, saudara. Sehingga ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Daud hanya melepaskan umbannya, saudara. Dan ketika batu itu dilepaskan, saudara, batu itu tepat mengenai dahi daripada Goliat, sehingga Goliat jatuh dan mati, saudara. Ada pertolongan Tuhan di sini, saudara. Apakah semua itu karena Daud, saudara? Apakah semua itu karena kepandaian Daud? Apa semua itu karena kepintaran Daud, saudara? Bukan, saudara, bukan. Tetapi semua itu karena iman yang dimiliki oleh Daud. Iman percaya kepada Tuhan, sehingga dia ditolong oleh Tuhan. Dan ketika batu itu dilepaskan, saudara, Tuhan yang mengarahkan kepada pas titik dahi pada Goliat itu, saudara. Sehingga Goliat itu jatuh dan mati, saudara. Daud memiliki iman yang teguh, iman yang tidak goyah, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, memilikilah iman yang teguh. Ketika kita memiliki iman yang teguh, iman yang goyah, saudara, sekalipun di depan banyak sekali rintangan, sekalipun di depan banyak tantangan yang harus kita hadapi, tetapi ketika kita memiliki iman yang kuat, iman yang teguh percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menolong setiap kita. Poin yang ketiga adalah pada saat kita berjalan dalam iman itu, saudara. Amin, saudara. Dan poin yang keempat, poin yang terakhir, saudara, yang saya mau bagikan kepada saudara semua. Kapan waktunya Tuhan memberikan pertolongan kepada kita semua, saudara? Kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-84. Mazmur pasal yang ke-84 di ayat yang ke-3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Poin yang keempat ini berbicara tentang hati yang hancur. Hati yang hancur. Kapan waktu Tuhan memberi pertolongan? Tuhan memberikan pertolongan pada waktu hati kita hancur. Dalam kisah Daud ini, saudara, saya sampai hari ini belum pernah melihat ada orang-orang yang hatinya hancur ketika dia memiliki kerinduan untuk diam di tempat kediaman Tuhan, saudara. Saya belum pernah melihat hari-hari ini orang yang hatinya hancur ketika tidak bisa beribadah ke gereja, saudara. Belum pernah, saudara. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara, dari kisah Daud ini, saudara, kita melihat begitu hancurnya hati Daud, jiwa Daud ketika dia tidak bisa, ketika dia mempunyai kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Nah, poin yang keempat ini, saudaraku, milikilah atau tetaplah dekat kepada Tuhan, karena Tuhan dekat dengan orang-orang yang hancur hatinya, saudara. Ya, Tuhan menolong setiap orang-orang yang hancur hatinya. Dan sebagai orang yang percaya, saudara, jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri, saudara. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan hancur, saudara. Tetapi mari, pagi hari ini saya katakan kepada saudara, mari kita andalkan hidup kita kepada Tuhan. Andalkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, saudara. Karena hanya Dia yang sanggup menolong setiap kita, saudara. Amin, saudara. Banyak orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Banyak orang mengandalkan kepintarannya sendiri, saudara. Tetapi apa akibatnya? Kita bisa melihat
mereka mengalami kehancuran dalam setiap hidupnya. Tapi pagi hari ini, saya memberikan kepada saudara semua supaya saudara tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Banyak sekali kita. Saya pun sering melihat orang-orang yang mengandalkan hidupnya atau mengandalkan dirinya sendiri, saudara. Ketika melakukan sesuatu, ketika dia akan bertindak sesuatu, saudara. Dia mau mengandalkan hidupnya, mengandalkan kekuatannya. Dan pada akhirnya saya melihat orang itu hancur, saudara. Amin. Nah, pagi hari ini, biarlah tetap kita selalu mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Mengandalkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, biarlah 4 poin yang saya bagikan kepada saudara ini, semua boleh saudara pelajari baik-baik, supaya saudara bisa mengerti. Karena tujuan 4 poin ini saya bagikan kepada saudara semua, tujuannya supaya saudara jangan ragu sama Tuhan. Jangan ragu, jangan kecewa, jangan berputus asa dengan Tuhan, saudara. Karena janji-janji Tuhan itu kita tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, saudara. Tetapi kita harus tahu waktu kapan Tuhan menolong kita. 4 poin ini tujuannya demikian. Saya rindu setiap kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, supaya jangan ragu-ragu akan Tuhan. Jangan ragu akan janji Tuhan. Kita lihat banyak orang kecewa dengan Tuhan. Kita lihat banyak orang hari-hari ini putus asa dengan Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan janji-janjinya yang terbaik bagi setiap kita. Tetapi saudara, yang perlu saya sampaikan kepada saudara pagi hari ini, tetaplah saudara menunggu waktu Tuhan. Bukan waktu manusia, bukan waktu kita, saudara. Karena waktu manusia atau waktu kita itu selalu mengecewakan. Tapi saya mau berkata kepada saudara pagi hari ini, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu yang terindah, saudara. Amin, saudaraku yang kasih Tuhan. Tuhan sudah siap untuk secepatnya menolong setiap kita. Yang terpenting, kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan. Dan kita mau menghargai firman Tuhan. Dan jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman di dalam setiap apapun yang kau lakukan, apapun yang kau perbuat. Dan berjalanlah di dalam iman percaya kepada Tuhan. Maka ketika engkau melakukan hal 4 poin ini, sudah akan melihat bahwa pertolongan Tuhan akan datang kepada saudara semua. Amin, saudara. Ayat yang terakhir yang mau saya bagikan kepada saudara semua, supaya saudara semakin mengerti akan janji Tuhan, supaya saudara semakin tahu kapan waktu Tuhan bertindak dalam hidup saudara, dan supaya saudara sekali lagi jangan ragu akan setiap janji Tuhan. Yesaya pasal yang ke-60 di ayat yang ke-22 bagian B, ayat yang paling terakhir. Yesaya pasal 60 di ayat 22 bagian B. Firman Tuhan katakan, "Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya." Sekali lagi saya bacakan bagi saudara. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Artinya apa, saudara? Artinya kalau sudah memang pada waktunya, Tuhan pasti akan melaksanakannya dengan segera. Tuhan tidak akan menunggu-nunggu, saudara. Ya, Tuhan akan melaksanakannya dengan segera. Oleh sebab itu pagi hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah engkau mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah engkau tetap belajar akan kebenaran firman Tuhan ini, supaya saudara mengerti, saudara. Saudara mengerti begitu besar janji Tuhan kepada setiap kita, saudara. Dan janji-janji Tuhan itu tidak pernah Tuhan tidak genapi, saudara. Setiap janji Tuhan itu pasti digenapi oleh Tuhan. Dan setiap firman Tuhan yang ada di dalam setiap Alkitab saudara dan saya, itu semua pasti akan digenapi oleh Tuhan. Yang penting saudaraku semua, engkau harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Engkau mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya, dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam setiap apapun yang engkau lakukan. Dan berjalanlah di dalam iman percaya kepada Tuhan.
maka engkau akan melihat, sekali lagi saya mau katakan, bahwa pertolongan Tuhan itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah didengar menjadi berkat bagi setiap kami. Roh Kudus, Kau sempurnakan lebih lagi di dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan, setiap firman Tuhan yang sudah didengarnya pagi hari ini, supaya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan setiap mereka, Bapa. Mungkin masih ada orang-orang atau umat-umat Tuhan yang masih ragu akan Engkau, Tuhan Yesus. Tapi melalui firman Tuhan pagi hari ini, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh diberkati oleh setiap firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang sungguh baik, dan Engkau Allah yang terlalu baik bagi setiap kami. Satu hal yang kami tahu Tuhan Yesus, bahwa Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau menjadikan setiap kami biji mata-Mu ada di dalam pemeliharaan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan dalam ucapan syukur. Kami boleh menyelesaikan ibadah ini dengan baik, tanpa kurang suatu apapun. Kiranya Roh Tuhan terus menyertai setiap kami di dalam kami mengarungi kehidupan ini. Dan jika esok pagi kami kembali kepada aktivitas kami, masing-masing di tengah pekerjaan kami, usaha kami, maupun pelayanan kami percaya di saat ada Tuhan campur tangan dan menyertai kami, maka apapun juga yang kami lakukan pasti dibuat berhasil. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, curahkanlah berkat-Mu atas setiap kami. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita di surga, serta berkat-berkat-Nya yang terbaik akan tercurah di dalam kehidupan. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penyertaan Allah Roh Kudus akan terus bersama-sama dengan engkau. Mulai hari ini hingga Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan diberkati, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat merayakan kehidupan, selamat mendapatkan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Selamat belajar untuk menjadi taat dan percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Salam.